Waktu tiang podcast sama Pak Winase kan, beliau bilang, Pak Tamo, nggak usah nyalon, tidur aja gitu. Pak disuruh tidur aja. Langsung menang gitu ya? Oh, tidur langsung menang gitu. Partai pun nggak mungkin dapat itu. Oh, nggak usah nyalon? Tapi tiba-tiba Pak tetap ngegas dan akhirnya bisa dan nyalon gitu. Gimana Pak menyikapi itu, Pak? Itu. Nggak bisa saya dengan cara-cara begitu. Waktu Pak memimpin dengan Pak Ipat ini, emang sering ada konflik pribadi atau emang gimana, Pak? Begitu. Saya lebih yakin yang nomor 2 tadi itu. Itu Suaca Lidah Betara itu. Gitu. Jemberana ini memang harus diselamatkan. Perlu jogetin aja. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Nengah Tambel. Mantap. Akhirnya Jak Bali bisa podcast dengan Bapak Ini Tambel. hari baiknya hari ini. Oh, hari baiknya hari ini, Pak ya. Ya. Tiang kan udah lama menghubungi Pak kan. Nah, karena Tiang ingin sekali biar Pak Tamo ini ada di podcast Jak Bali. Makanya Jak Bali datang ke Jemberana sekarang sebentar. Lama nggak kesini soalnya, Pak? Karena jalan jauh. Ya, lumayan. 3 jam. 3 jam Ya. dan truk-truknya banyak, Pak ya? Itulah. Jalur-jalurnya. Ya, itulah yang kita hari ini menghambat kemajuan infrastruktur pariwisata Jemberana. Oh, itu termasuk Itu, salah satunya. ya, Makanya salah perlu satu. infrastruktur Ya, lagi. itu. Oke. Ini Pak langsung aja karena kan kemarin sebelumnya Jak Bali kan sempat podcast dengan Pak Winase. Siap. Nah, jadi biar keberimbangan informasi, makanya saya ingin biar Bapak Tamo juga menjelaskan di sini. Waktu tiang podcast sama Pak Winase kan, beliau bilang, Pak Tamo, nggak usah nyalon, tidur aja gitu. Pak disuruh tidur aja. Langsung menang gitu ya? Oh, Tidur langsung menang partai gitu? pun nggak mungkin dapat itu. Oh, nggak usah nyalon? Tapi tiba-tiba Pak tetap ngegas dan akhirnya bisa dan nyalon gitu. Gimana Pak menyikapi itu, Pak? Atau kenapa Pak tetap? Ya, setiap orang kan punya hak masing-masing. Mau bicara apa dalam kerangka demokrasi sekarang ini, kayak gitu ya. Itu pertama. Saya paham betul tentang seorang Profesor Dr. Winase, gitu ya. Ya, kita anggap sebagai salah satu orang yang sudah pernah menjabat sebagai bupati di Jemberana, gitu ya. Mungkin beliau lama di dalam, ya kan? Ya. Dan sepihak aja beliau mendengar informasi, mungkin ya tidak dari sudut semua informasi itu tertutup dengan yang lainnya begitu. Sehingga akhirnya begitu beliau keluar di alam yang bebas gitu. Beliau dengan lantangnya bicara begitu. Buat saya biasa aja itu, biasa aja. Jadi ya orang politik ya memang harus begitu, Memang mungkin harus ya. begitu, Buat saya biasa. Dinamika politik namanya kan ya. Saya sih tidak merasa kita punya segmen masing-masing lah. Oke. Kita punya cara masing-masing, kita punya keyakinan dan yang paling penting spirit untuk membangun Jemberana ini Siap. begitu. Kopi dulu, Pak, yuk. Nah. Biar lebih Tos ya? santai ya. Tos, oke. Seruput kopinya. Nah, Siap. Pak Winase bilang kan suara PDI di Jemberana ini 40% ditambah loyalis saya 20%, berarti udah menang itu. Makanya beliau nyuruh Pak tidur dulu tuh, udah menang gitu. Menurut Pak, benar nggak itu klaimnya Pak Winase, suara PDI di Jemberana 40%, suara loyalisnya Pak Winase 20% gitu? Kalau contoh soal di sekolah, mungkin jawabannya betul begitu. Kalau contoh soal analogi sekolah gitu ya. Kalau anak-anak dikasih soal nih, berapa jumlah suara ini, berapa kalau di total berapa? Ya benar. Oke, tapi dinamika politik Dinamika bisa politik, ya. dihitung-hitungan begitu ya. Setiap masa ada orangnya, ya kan? Setiap orang Setiap ada orang ada masanya. masanya,
begitu. Kita lihat saja nanti ya, itu bagaimana. Oke, apalagi Pak Prabowo Presiden RI dan satu jalur dengan Pak Tamba ini. Menurut beberapa pengamat itu yang menjadi kekuatan Pak Tamba gitu di sini. Ya memang saya tidak bisa melepaskan faktor itu. Jadi saya tidak bisa yakin sekali kalau saya jadi bupati tanpa dukungan pusat akan bisa membangun Jemberana. Jadi hubungan dengan pusat tuh memang ada begitu. Sekali untuk Jemberana, ya? Saya hari ini kan bupati, merasakan betul bagaimana caranya membangun Jemberana, gitu. Jadi kita sangat tergantungnya sangat tinggi sekali, gitu. Dalam urusan infrastruktur dan lain-lain, gitu, segala hal. Jadi begini, memang harus ada terobosan satu konsep apa yang master plan lah ke depan. Jemberana ini mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, saya punya semacam, kalau di sebelah sana kalau saya ngomong mimpi itu kan diketawain, ya kan. Tapi kalau nggak punya mimpi bagi seorang pemimpin kan ya seperti apa begitu. Mimpi ini sebagai suatu guidance buat saya. Mimpi maksudnya Jemberana Emas itu ya. Ini sebagai satu patokan, satu kerangka dasar saya berpikir dan bekerja begitu ya. Maka kan kita benar juga the dream come true kan ada gitu ya. Jadi mimpi akan menjadi kenyataan ya. Prabowo ini yang mengantarkan kenyataan ini. Siap. Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya gimana sih cerita kok bisa Pak membiarkan IPAT lepas itu dari paketnya Pak ini? Menurut goreng-gorengan dari versi Pak dan Pak Winase, karena Pak katanya tidak melibatkan IPAT gitu dalam menjalankan pemerintahan, terus visi misinya yang katanya diklaim dibuat oleh Pak Winase itu tidak Pak jalankan. Bahkan bahasanya Pak Winase, saya nggak ada apa kepemimpinan Pak Tamba gitu. Mungkin Pak bisa jelaskan Pak gimana itu Pak? Tahu nggak tanggal berapa IPAT mengundurkan diri jadi wakil bupati? Nggak tahu kan? Tapi setelah ada surat pengunduran diri yang diajukan, masih bekerja nggak dia? Masih bekerja, masih menjalankan tugas. Itu artinya saya membiarkan dia menjadi seorang wakil bupati. Dari situ masyarakat tahu kalau saya tidak memberikan peran kepada dia, begitu dia mengundurkan diri dari wakil, hari itu saya cut. Tapi dia enggak, saya enggak lakukan apa-apa. Fasilitas tetap jalan, dia bahkan menempati rumah dinas tetap, pakai mobil dinas, pakai protokoler, tetap. Itu artinya saya jangankan yang sebelumnya. Yang sudah mengundurkan dirinya saya biarin. Nah, itu tandanya bagaimana? Pernah saya pusing karena enggak. Itu loh. Ya kan? Itu faktanya. IPAT pernah minta izin nggak sama Pak? Izin soal apa? Yang mau ke PDI gitu sebelum dia memutuskan gitu. Itu secara pribadi sempat ngomong nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti diam-diam. Katanya Pak digoreng ada di TikTok ini Pak, video seseorang ini yang membilang Pak Tamba dulu katanya menjanjikan Pak Winase bebas, sehingga Pak diisukan Tamba bog-bog gitu. Ya saya kan Pak? Saya kan hari ini S1 saya kan hukum, ya Udayana. Ya saya bangga sekali juga menyandang predikat sarjana hukum dari Udayana. Nggak mungkin lah saya berkata yang di luar daripada konteks penghukum pengetahuan saya gitu ya. Pak, tidak kalau saya membantu menyelesaikan persoalannya dia itu ada. Tapi membantu itu kan ada dua jawaban. Bisa atau tidak. Ya kan? Siap. Akhirnya saya cari pengacara, berdiskusi dengan pakar-pakar hukum, begitu. Itu kita lakukan. Berarti gitu. Pak sudah punya effort atau sudah bergerak lah untuk dilakukan itu. Cuman secara hukum memang tidak bisa, akhirnya ya tersandung dengan anggaran yang penebusan dengan uang itu. Pak sempat ada menjanjikan untuk membayar itu sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Karena ada yang menggoreng kan
Pak Tamo katanya yang berjanji membayarkan, Oh, nggak tapi ada. tidak gitu. Kalau ada rekaman dan fakta menunjukkan saya bilang, Oh, ya boleh tuh, boleh, tuntut aja saya. Oke, Gitu. isu boleh-boleh saja gitu ya. Iya. Karena berarti itu Hari ini kan musim politik ya, dagangan yang laku tuh kan begitu. Isu, hoax gitu. ya. Berarti Ya. karena yang saya baca di media sosial itu, Pak Tamo menjanjikan membayarkan gini, sehingga karena Pak katanya tidak mau membayarkan, akhirnya dari pihak itu yang goreng-gorengannya di media sosial gitu. Nggak ada. Nggak ada begitu, Pak? Nggak ada. Saya nggak mampu membayar uang segitu. Oke. 3,8 miliar. Ya, dan saya tidak berani sekali bermain-main di wilayah yang abu-abu seperti itu. Oke. Terus terang aja itu. Kalau yang saya baca juga di media sosial, di Facebook kan pihak lawannya Pak Tamo yang membayarkan itu. Menurut Pak Tamo gimana? Itu saya terserah lah ya, siapa begitu. Ya silakan aja begitu. Gitu, Pak. Kalau memang permainannya begitu, silakan gitu, aja. Ya. Oke. Pak, gimana Jembrana Mas tuh maksud Pak gimana sih Pak? Itu Jembrana Mas itu. Katanya kan di Jembrana ini tidak ada potensi apa-apa gitu. Oh. Nah, Gimana gini. cara Pak membuat ini Mas gitu? Menjadi seorang bupati itu kan tinggal memilih kita mau kerja apa enggak. Ya, buat saya ini kan hari ini umur saya udah 60 tahun. Yang saya tunggu mati, ya kan? Tapi sebelum mati ini saya punya gagasan dan konsep termasuk blueprint tentang Jembrana ke depan. Jembrana ini sudah sekian lama termasuk yang dimarginalkan ya. Mungkin karena geografis ya. Ya, kalau wilayah selatan luar biasa dengan hingar-bingar pariwisata ya. Ada Kodia, ada Badung, Gianyar. Oke lah, itu menikmati. Tetapi yang menjaga adat dan budaya Bali ini Jembrana salah satu bagiannya. Paham nggak? Misalnya Begini, orang datang ke Bali itu kan melihat dan menyaksikan budaya Bali. Budaya Bali ini kan satu keseluruhan Bali genius, ya kan? Apa jadinya kalau di Jembrana ini adatnya tidak kita jaga? Apakah orang luar itu datang ke Bali? Ini kan pikirannya dia Bali secara global, bukan datang ke Badung dong. Ya kan? Terus Bali, not Badung. Paham kan? Ya, orang datang ke Bali itu bukan ke Badung begitu di kunjungan Bali. Bali itu ada Jembrana di dalamnya. Ada Jembrana di dalamnya. Dan konsep menjaga budaya ini kan secara keseluruhan. Bali, Jembrana ini mengeluarkan uang. Masyarakat kita yang basis belah-belah ini yang saya sebut ini untuk menjaga adat dan budaya Bali. Tetapi siapa yang menikmati adat ini? Mereka-mereka yang menikmati itu Badung. Begitu. Ya kan, orang datang ke Jembrana mungkin lihat satu hari, kembali lagi ke Badung, tidur di Badung, party di Badung. Ya kan? Secara otomatis yang mendapatkan income pajak dari itu Badung. Ya. Bali Selatan. Ya, Badung punya tanggung jawab nggak sama kita Jembrana? Harusnya mestinya punya tanggung jawab. Dan itu sudah dikodrat, memang disetting begitu oleh leluhur atau oleh pemimpin-pemimpin kita dulu kan, menurut Pak Cok Aceh sama Pak Sugao Kori kita selalu mendoakan Badung biar bagus, ajeg, tidak ada keributan, lingkungannya tertata baik, ya kan, kebersihannya tertata, biar wisatawan itu datang ke Badung, pajaknya tinggi sehingga bisa membantu Jembrana. Selama ini sudah dilakukan itu, Pak? Ya, dengan keberanian saya. Pak, saya lihat ada video ketemu Pak sampai ngelobi Pak Giri yang Jembrana dapat bantuan itu ya? Iya. Sampai begitu Pak, hati memperjuangkan dapat BKK itu Pak ya? Itu salah Badung itu punya kewajiban ke kita. Kalau lebih ekstrem lagi, Badung itu mendapat support pariwisata itu dari mana? Dari Jembrana. Kalau kita umpamanya ada masalah di pelabuhan kita Gilimanuk, sumber makanan logistik itu yang masuk Badung nggak bisa.
Itu dia tergantung sekali sama Jembrana. Betul, betul. Karena akses masuknya di Iya, Jembrana. di Jembrana. Semua bahan pokok. Tapi kan ada kapal pesawat terbang. Nah, itu lain cerita itu. Oh, lain cerita. Lain cerita, tapi kan pada mungkin 4-5 hari selama waktu 1 minggu dia akan menjadi kacau. Oke. Itu. Oh, itu. Makanya itu alasan-alasan yang dikatakan di luar daripada alasan-alasan normatif. Alasan normatifnya kan kita sudah ada Perbup kalau tidak salah ya Pak Peraturan Gubernur mengatakan untuk pembagian PHR itu kita berapa persen, 8% ada berapa persen itu yang wajib diberikan Badung kepada kita begitu. Itu ada itu. Jadi kalau hari ini banyak orang bicara bahwa itu kan uangnya Badung. Kalau nggak diminta bagaimana ceritanya sampai di sini? Oh, berarti tanpa meskipun sebenarnya itu kan sebenarnya kewajiban di Badung untuk membagikan BKK ke Jember, ke daerah-daerah di Bali penunjang pariwisata, tapi tanpa komunikasi yang bagus antara Pak Tambo misalnya dulu dengan Pak Giri itu beda cerita lagi. Bisa jadi tidak dicairkan ke BKK-nya gitu ya mungkin ya. Nah ini buktinya hari ini terakhir ini kan saya minta hampir 100 miliar. 100 miliar? Ya. Yang di tahun 2024 ini. Oke. Tapi yang beliau proof ke kita itu pertama ada surat 11 miliar. 13 miliar. Oh. Kemudian ditinjau lagi menjadi 6 miliar. Wih. Ini tahun politik. Oh. Kita ngopi aja dulu ya. Gitu ya. Itu. Gitulah politik, Pak. Ya. Kalau kepemimpin Pak Tambo 3,5 tahun belum, Pak ya? Ya, belum 3,5 ya. Baru 3 tahun. Ya. Oh. Pak selalu bilang Jembrana di debat-debat itu Jembrana paling minim anggarannya gitu. Emang nah inilah yang kita bilang, kita yang bilang ada 2 hal. Apakah Jembrana mau begini? Kalau begini kita bisa makan, kita bisa beli baju, bisa anak-anak sekolah bisa. Tetapi bagi seorang bupati, apa dia cukup seperti ini saja? Dia kan bupati harus berpikir besar, punya gagasan besar, ya kan? Kemudian juga bekerja besar, ya. Nah, saya ini potensi dan peluang untuk itu tuh ada hari ini. Ini apa namanya ya? Kalau bahasa Inggris just one chance. Momentumnya hari ini. Hari karena ini, ya. Pak punya presiden. Iya. Nah, memang tantangannya itu nggak bisa serta-merta ujluk-ujluk begitu, nggak bisa. Saya paham lah itu ya. Jadi tantangannya masih harus kita lalui. Ada challenge di sini ya, harus kita lalui. Nah ini yang kita harus patahkan di jalan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah ini gerakan bersama menuju Jembrana Emas itu bukan saya mengeluarkan ide, saya mengeluarkan tagline, saya mengeluarkan mimpi begitu. Yang apa sih dampak daripada Jembrana Emas? Jembrana Emas itu di mana momentum daripada masyarakat Jembrana itu semua bisa pekerjaan, semua bisa punya penghasilan. Apa indikatornya? Indikatornya ini ada 3 klaster ekonomi baru ke depan. Oke, apa itu? Ya, yang di barat ada polo. Polo itu olahraga berkuda. Oh, olahraga berkuda. Saya pernah ngobrol sama Pak Presiden di Bali International Competition Center, ya Nusa Dua, dan sama Pak Iwan Bule juga, Ketua PSSI. Beliau masih Menhan. Ya, Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia ini tidak ada highlight tourism, tidak ada apa namanya yang juga gas kelas internal tourism, ya. Yang beliau membayangkan bahwa pariwisata yang dikemas hari ini di Bali maupun dimanapun masih kelasnya middle low, ya, bukan high class, begitu ya. Nah, Pak Prabowo mengatakan ini negara yang besar, negeri yang besar, kita mesti punya satu tempat di mana orang-orang hebat di dunia ini bisa datang berwisata, begitu. Saya berdiskusi sama beliau, terus apa olahraga ini? Beliau tunjukkan kepada saya itu polo berkuda ini.
Pulau Berkuda ini yang bermain polo itu adalah hari ini raja-raja, sultan, ya, konglomerat begitu. Nah ini setelah bicara begitu saya bisa membayangkan Potensinya di sana. potensinya. Ya itu. Dan ini turunannya ini akan banyak sekali. Setelah lapangan polo ini dibentuk, kan yang hadir raja satu kali main ini kan pasti dia ngajak ini, ngajak itu, termasuk juga partnernya. Ya kan tidak mungkin satu raja untuk bermain, akan ada 2 raja, ya kan bermain. Nah raja masing-masing ini kan ngajak ini, ngajak itu, perdana menteri lah, kolega bisnisnya apalah. Nah ini ada value yang hadir di Jembrana ini. Ini loh. Ini yang kita tunggu. Itu satu, ya. 3 ini. Nomor 2 di Pengambangan ini. Saya ingat persis pada saat perubahan Perda Tata Ruang Bali, ya. Saya itu salah satu menjadi wakil ketua pansusnya. Saya merubah peta tata ruang itu dan menuju persetujuan semua. Meletakkan bahwa Pengambangan ini menjadi industri perikanan Bali Nusa Tenggara. Terbukti hari ini terjadi. Ini akan kita dan anggarannya sudah tetap, bahkan saya lihat sekarang menterinya pun tetap tidak dirubah karena akan mengawal proyek besar ini. Pengambangan. 3 adalah di tanah 600 hektar yang di timur di Pukutatan akan ada pembangunan semacam satu wahana wisata lah ya, tempak gitu ya. Ada golf, ada akuarium seperti Island Sentosa, ada juga Paramount yang seperti Disneyland. Nah 3 ini harus dikawal dengan baik. Ini 3 proyek besar ini harus dikawal baik. Ini yang akan merubah Jembrana. Saya rasa hari ini Jembrana ini sangat virgin ya, sangat natural, ya. Dan masih memungkinkan kita tuh mempunyai konsep yang bagus. Bagaimana Jembrana ke depan sebagai satu kota percontohan dunia, bisa jadi, Berarti mungkin itu sangat mungkin. Uangnya dari nggak ada dari kita, investor semua, yang didrive oleh pemerintah, begitu. Nah kita ini saya sebagai pimpinan daerah, bagaimana caranya investasi ini masuk ke Jembrana, mengamankan, begitu ya, biar apa ya, sering juga kita bilang Jembrana sebagai last paradise Bali, last paradise, surga ya. Terakhir. Mungkin kalau kita lihat orang ke Badung karena macet, jenuh, ya kan? Kalau family tourism juga, di mana anak-anak mereka dapat bermain, melihat balang, capung, ya kupu-kupu, tidak ada tempat. Beda Jembrana, yang mereka lihat ke Jembrana lihat itu sawah, capung, mungkin burung. Ini yang kita jaga. Tapi di sela-sela itu juga ada konsep modernnya, gitu loh. Nah ini momentum kita menata Jembrana ini masih ada waktu. Percepatan pembangunan Jembrana itu lebih lambat daripada alam yang kita ada ini. Kalau di Badung kan ekonominya cepat nih, ya kan? Sehingga penataannya lambat. Ini kita buatkan konsep dulu dari hulu ke hilir, bagaimana ke depan, sehingga ada smart city, green city, forest city ini masuk Jembrana. Bisa. Kalau proyek besar, paling besar direncanakan di Jembrana apa misalnya? Ada nggak sudah omongan dari mungkin? Ya ini tempak ini yang tempak itu. Tempak ini. Itu keterlibatan masyarakat nanti saya begini. Hari ini ada industri yang sudah kita bawa satu ke Jembrana di desa Penyaringan, itu Mitra Prodin, linting rokok. Ya. Dan saya memang membuat komitmen di situ sama pimpinan perusahaan. Jadi perusahaan ini harus mempekerjakan tenaga Jembrana ini 70%. Harus ada anak Jembrana. Nah, sampai hari ini dari 2000 yang tersedia, hari ini baru 900 anak-anak Jembrana yang terakomodir. Dan terus terang saja, sebenarnya bulan Agustus kemarin kontrak saya itu sudah selesai. MOU saya. Kontrak apa itu? Kontrak ya, 70% itu. Tetapi saya minta sampai Desember ini.
Kenapa begini? Saya sampai mengajak kalian, kepala desa, camat, untuk datang ke perusahaan itu. Sehingga setelah kalian pulang camat, kalian tuh bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Bahwa ini loh perusahaan yang bagus, ayo yang nganggur hari ini datang bekerja. Tapi kan ini khusus wanita, ya. Saya sampai hari ini kan maunya menuju 70% itu kan sangat lambat sekali. Karena perusahaan ini kan tidak mau sampai saat ini belum komplit semua tenaga kerjanya. Produksinya mereka terhambat. Gitu ya. Dengan komitmen saya sama mereka, saya masih tetap jaga. Jangan Desember, kalau Desember saya anggap sudah selesai saya itu ya komitmen ini. Sehingga akhirnya tenaga kerja dari luar Jemberana masuk. Gitu loh. Paham kan? Ya. Jadi saya mengutamakan dulu masyarakat, anak-anak muda, tenaga kerja Jemberana. Dan ini perusahaan ini konsisten. Gitu. Siap. Nah, itu. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang kebetulan mungkin dari Jemberana kan katanya, wih Beli Erwin Jemberana cek tidak ada apa sehingga masyarakat banyak anak mudanya yang harus merantau ke Denpasar, ke luar negeri. Setuju saya. Kalaupun dia hidup di Jemberana, dia harus kreatif bener gitu, misalnya menguasai teknologi IT dan lain sebagainya. Betul. Gimana cara Pak Niki menyikapi ini, Pak? Ini hari ini saya memang mengharuskan anak-anak muda ini kalau bisa jalan dulu. Kalian keluar nggak apa-apa. Oh, untuk biar melatih diri, biar fight gitu ya. Betul. Jadi experience kalian, pengetahuan kalian, ilmu kalian, cari. Pengalaman sebanyak-banyaknya. Maka satu, saya memberikan mahasiswa terhadap anak-anak yang mempunyai prestasi lebih. Ya kan? Itu sampai 1.000 orang loh, setiap tahun. Setiap tahun 1.000 orang? Setiap semester. Beasiswa? Itu. Untuk anak-anak muda yang mau kuliah segala macam. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan, bahasa saya. Kemudian juga saya memberikan peluang kepada anak muda kita Jemberana untuk belajar di Balai Latihan Kerja gratis 3 bulan. Setelah mereka dididik, kita berangkatkan ke mana? Mau ke Jepang, mau ke Polandia, mau ke Turki atau mau ke Korea, silakan mereka pilih. Ini terbuka loh. Maksud saya begini. Tadi kan saya bicara Jemberana Emas. Kira-kira Jemberana Emas itu proyeknya itu ongoing mulai 2025 tahun depan ini, ya kan? Prediksi saya selesai 2027 udah mulai kita rekrutmen tenaga kerja, ya kan? Anak-anak muda kita yang hari ini mungkin sudah terkirim ke luar negeri, paling tidak mereka itu berubah dari sisi mindset dulu. Ya, saya pingin sekali apa yang kita bangun nanti di Jemberana, perusahaan-perusahaan besar ini, tempat-tempat wisata ini, jangan sampai, mohon maaf ini, di middle class itu, di middle pegawai itu ditempati oleh bukan orang-orang Jemberana. Ngerti kan? Ya. Jadi jangan sampai siapa yang bekerja itu orang Jemberana sebagai apa? Cleaning service. Saya nggak mau tuh. Karena ini pasti terjadi di Jemberana. Yang 3 saya bilang ini, saya tahu persis. Pasti terjadi. Mereka sudah spend money untuk lahan, segala macam. Gitu loh. Dan mereka akan ongoing di 2025 ini. Begitu. Akan mulai start pekerjaan ini. Dan setelah ini jadi, dia akan pasti rekrutmen tenaga kerja. Saya harus mesti persiapkan dari sekarang dong, anak-anak muda saya. Gitu ya. Jangan sampai nanti ini berjalan, justru yang bekerja itu bukan anak-anak Jemberana. Ya. Ini gagal saya. Selama ini kan masalah sumber SDM. Kami sudah ingin merekrut tenaga lokal, cuman setelah dites ternyata kapasitas begini-begini, skillnya tidak memenuhi. Paham saya. Gitu. Maka ini dah sekarang harus disiapkan. You go. Kapal pesiar kek, darat kek, ya kan? Atau pertanian kek, nggak masalah. Tapi paling tidak mereka secara attitude, secara mental, mindset, cara berpikir, cara hospitality-nya dia akan beda.
ya kan? Iya, pasti itu. Karena pengalaman di luar negeri kan, ya itu yang akan mengisi daripada 3 klaster ekonomi tadi, begitu. Siap. Begitu. Kalau soal di debat saya sempat mendengar isu defisit itu gimana? Itu Pak. Defisit itu Pak. Jembrana itu kalau apa beda defisit di provinsi kan Pak Koster juga diserang isu defisit. Di Jembrana juga ada. Defisit itu begini. Bedanya apa? Kita APBD itu kan sebenarnya hasil kerja dari 2 badan, 2 kamar lah ya. DPR dan eksekutif ya. Sehingga menghasilkanlah Perda APBD. Di Perda APBD itu selalu kita berpikir bahwa seluruh APBD itu adalah asumsi. Ngerti kan? Asumsi. Maka kita pasanglah target defisit. Ya. Defisit ini akan kita tutupi sisa pembiayaan daripada tahun sebelumnya, ya kan? Itu teorinya. Dan juga kemungkinan pendapatan lebih surplus yang kita dapatkan di tahun 2 berjalan itu, begitu, ya kan? Sehingga apa yang kita defisit ini kan kekurangan daya bayar, ya itu loh, ya kan? Ada 2 hal. Kalau kita kurang membayar pembelian itu defisit. Tapi kalau kita pendapatan itu lebih surplus. Itu ada 2 itu aja. Nah, sekarang PP 12 tahun 2019 itu tata cara pengelolaan keuangan daerah. Itu diatur itu bahwa kita bisa melakukan perubahan. Penyesuaian. Itu di Jembrana defisit itu kita rancang tetapi tidak pernah gagal bayar. Ngerti, Pak? Meskipun defisit tapi tidak pernah bayar. Tidak ada yang tidak bisa kita bayar. Tetap dibayar. Beda dengan provinsi. Kalau di provinsi? Provinsi zamannya Pak Koster ini, mohon maaf ini. Saya mengalami sendiri masalahnya menjadi bupati. Gimana itu? Itu gagal bayar. Gagal bayar ini misalnya gagal bayar begini. Pak, konkretnya itu? Saya mendapatkan BKK dari Pak Koster dari Provinsi Bali 30 miliar. 30 miliar. Ya. Terus? Pada saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu ternyata nggak ada duit di provinsi, ya kan? Dan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah berkontrak dan sudah dikerjakan, gimana itu? Itu pembayarannya di tahun berikutnya. Itu yang terjadi di provinsi. Itu yang terjadi di provinsi. Terus yang di Jembrana nggak ada seperti itu. Membayar kalau di uangnya dari itu mana? tadi dengan PP 12 2019. Kita penyesuaian lagi, ada penyesuaian anggaran. Jadi hal-hal yang tidak penting untuk rakyat, kita terpaksa pusing, ditunda dulu. Begitu. Ya. Berarti begitu. Manajemen anggaran di sana. Manajemen anggaran, begitu. Biar tidak, artinya yang proyek sudah berjalan biar tetap bisa dibayar. Gitu. Tidak dibayar tahun berikutnya. Ya. Gitu ya. Jadi semuanya kita itu selesai, nggak ada kita utang serupiah pun nggak ada. Gitu. Itu dan logikanya begini loh. Kalau kita sebagai keluarga, gampangnya nih pakai rumah tangga lah. Kita kan mempunyai penghasilan dalam waktu 1 tahun mungkin 50 juta lah, ya kan? Tetapi kita membuat perencanaan di rumah tangga itu menjadi 70 juta. 70 juta. Ya. Bagaimana caranya mencari uang 70 juta ini? Kan ada semacam semangat buat seluruh dinas-dinas saya ini. Kalau di keluarga kan saya sebagai kepala rumah tangga kan saya akan ada efisiensi yang dilakukan juga oleh mungkin anak-anak dan istri kan untuk lingkungan keluarga. Sehingga akhirnya target pembelian yang 70 juta yang dianggarkan yang rencana 50 juta menjadi 70 juta lagi 20 juta bisa kita capai. Begitu. Ya kan? Ini sama, mengelola keuangan daerah juga begitu. Sama. Jadi kita buat defisit itu, ya memang harus kita buat seperti itu, gitu. Semua juga begitu, ya. Lucu kalau kita membuat anggaran surplus, ya berarti kita nggak kerja. Ya, gitu. Pak, ini katanya isu di media sosial banyak katanya relawannya Bapak yang berpaling ke pihak sebelah katanya mendukung Pak Kembang gitu. Benar nggak itu atau hanya gorengan untuk menjatuhkan Bapak atau yang sebenarnya terjadi gimana? Gitu.
Saya melihat fenomena ini dalam setiap musim pilkada, Itu dinamika yang terjadi setiap biasalah. pilkada lah gitu ya. Ada yang keluar, ada yang datang, itu biasalah. Dari Itu pusat sampai daerah ya udah begitu. nggak masalah, Gitu. biasa. Jadi kalau ada yang begitu-begitu ya paling tidak banyak mungkin gitu mungkin ya maksudnya. Oh iya, yang begitu-begitu biasanya mereka yang kepentingan pribadinya nggak bisa kita penuhi. Oh. Lebih banyak begitu. Jadi dia tidak berpikir tentang global. Gitu. Mau nggak mau pragmatisme itu masih ada. Masih lah ada. di- Tapi kita memaklumi. memaklumi. Betul, betul. Bagaimana ceritanya kalau kita bisa memenuhi mereka, tapi yang lain apakah tidak kita penuhi? Betul, betul. Ya kan? Betul. Akhirnya kalau kita penuhi, dari mana kita dapat anggaran? Ya, ya. Hari kita berjuang kembali. Ya mereka sebenarnya kan sudah tahu kondisi daripada kita begitu. Ini juga Pak, lepasnya Partai P3 dan PKB dalam koalisi Pak Tambodana ini gimana itu Pak? Ya sama seperti itu Sama juga seperti kondisi itu, saya. dinamika begitu. Ya. Oke. Saya sudah berusaha ketemu dengan pimpinan parpol mereka. Ya berbicara dari hati ke hati bahwa teman-teman, ya saya sangat-sangat apa ya, saudara-saudara muslim ini bagian daripada saudara saya. Jadi anak-anak teman-teman kami, saudara-saudara kami bahkan seperti keluarga. Kami sering ngobrol, kami sering berdebat, kami sering juga saling membantu. Jadi saya sudah bilang jangan pisahkan kami dengan partainya anak-anak muslim gitu. Ya, tapi toh akhirnya berpisah ya memang yang apa anggota-anggotanya tetap sama kami gitu. Oke. Partainya aja ke situ gitu. Siap. Pak, kalau saya lihat di Jembrana ini kan cukup sangat heterogen lah gitu ya. Siap. Terutama saudara kita yang di Muslim banyak kan itu. Siap. Bahkan saya ngobrol-ngobrol tadi dengan Ngopi dulu. teman-teman Oh. banyak sekitar ada hampir 50% atau 39% warga saudara kita di Jembrana ini Muslim. Ya, di bawah 50%. Oh di bawah 5% lah gitu ya. Ya. Nah itu gimana cara Pak memanajemen penduduk di sini, sementara Pak harus tetap mempertahankan adat budaya Bali di tengah kondisi sosial yang seperti ini gitu. Mereka kan bagian daripada kontributor untuk Jembrana, ya kan? Nggak bisa saya bilang bahwa kesuksesan yang ada di Jembrana itu dikerjakan oleh sekelompok orang, nggak bisa. Ini bagian daripada kerja bersama, ya kan? Masyarakat kita sama, Jembrana, siapapun dia, begitu ya. Itu satu. Nomor dua, saya dalam pikiran saya nggak pernah itu ada yang begitu. Jadi mengalir aja biasa, begitu. Mereka juga saudara saya. Ya. Begitu ya, dan saya juga tidak pernah ada rasa apa membedakan, memberikan waktu yang sedikit buat mereka, enggak, Tetap ya semua biasa dirangkul, sama, Pak, ya? sama. Hubungan Pak dengan Ya, dan itu memang kita nggak buat-buat. oke. Ya, saya apa ya? Saya sebagai pribadi yang suka juga ngobrol, gitu ya. Turun bergaul, saya pribadi saya kebanyakan begitu. Kalau dulu suaranya Pak Dambe Ipat yang dulu nih ke dari berapa persen Pak di Jembrana? Saya lupa itu 57% atau berapa ya? Untuk pilkada sekarang berapa target Pak di pilkada ini? Nah, saya Tidak ngomongin target lah gitu. ya kalau kita sekarang ini kan kita didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan di Jembrana ini 62%. Oh, di sini Pak Prabowo Jembrana 62% Pak ya. Nah, kalau ini utuh, ya itu kita sudah aman. Oke. Ya. Kemudian juga, ya saya melihat apa yang saya kerjakan selama ini ya, mudah-mudahan juga sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Jembrana. Memang saya kan tidak manusia biasa lah ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak mampu saya menyelesaikan persoalan Jembrana secepat itu. Anggaran yang minim. Kalau Pak misalnya jadi Bupati Bandung gimana Pak? Kalau menurut Prof Winasa kan, kalau saya Bupati Bandung, jalan bukan hotmail lagi, batu singkat gitu. Nah, itu Kalau kan. Pak tahu gimana? Kalau jangan begitu, kalau saya punya anggaran uang yang banyak. Oh iya. Makanya saya bilang, Oke.
Makanya saya mimpi seperti Badung. Dengan Jembatan Emas itu mimpi saya. Oh, Pak bermimpi. Iya, saya mau di bawah Badung. Oke. Boleh dong, ya. Ini ada, itu tadi saya bilang. Apa nama indikatornya? Ya, 3 proyek ini jadi saya. Kalau Karena 3 proyek ini jadi ya. Karena yakin satu, ini kan satu. Probolinggo Banyuwangi tolnya hari ini udah dikerjakan. Oh. Ya kan? Penyeberangan Gilimanuk ke Tapang saya udah MOU sama SDP. Akan ada satu dermaga lagi kita buat khusus pariwisata. Ya kan? Itu. Penduduk Jawa Timur hari ini at least 37 juta. Jawa Timur 37 juta ya. Oh, gila. 30. Kebayang nggak 5 juta itu akan ke Jembrana? Sangat mungkin. Kalau aksesnya lebih mudah. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini domestik, kita bicara domestik, ya, sangat mungkin. Kemudian penyeberangan terjadi, di sini ada destinasi dunia. Jangankan Jawa Timur, yang Jawa Barat, Jawa Tengah aja mungkin datang. Oke. Jadi paling simpel yang dikunjungi oleh mereka adalah Jembrana, paling dekat. Ini konkret saya bicara, begitu loh, ya kan? Gimana cara bisa membuktikan? Kasih saya lagi 5 tahun, buktikan, begitu, ya kan? Saya udah ngobrol dengan beberapa bupati yang ada di Bali. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. You main dong ke tempat kami. Terus kalau aku datang semua udah boyong, aku rapat di situ, bahas apa gitu. Oh. You punya tempat nggak? Oh. Jawabannya nggak punya. Oke. Ini yang masalah. Ini PR-nya. Ini PR. Sebenarnya peluang-peluang untuk mencari pendapatan dan membawa orang ke Jembrana itu sangat mampu kita kerjakan. Cuman sarana dan prasarana yang tidak ada di Jembrana. Ya. Dan itu butuh uang besar. Uang besar itu kita nggak punya. Caranya investasi, kerjasama dengan Ada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Oh. Itu loh. Pak, saya penasaran nih Pak. Kan ada nih rencana membangun jembatan Jawa Timur dengan Jawa Bali. Jawa Bali. Pak setuju nggak Pak? Gimana? Kalau saya nggak setuju. Pemikiran Pak. Kalau saya nggak setuju. Tapi katanya lo akses lebih mudah, lebih bagus. Enggak lah. Itu biar. Jadi bukan berarti jembatan itu setuju. Airportnya nggak di situ dia. Oh, oke. Ya. Siap. Jadi angelnya kalau kita lihat. Angelnya. Kalau kita lihat mereka naik penyeberangan lewat laut dikit tuh, di situ ada tantangannya, ada sport anunya itu, tourismnya, itu lebih menarik jauh. Itu lebih menarik. Nah, itu satu, nomor 2 juga ada sejarah di situ yang ya bisa dikatakan kalau dibilang warisan leluhur kita dulu sengaja dipecah oleh ya apa namanya salah satu empu yang ada di Sidi Mantro ya itu. Jadi kalau mempercayai itu, termasuk Pak yang tidak setuju dengan jembatan Jawa Bali itu ya. Saya mulai lahir kan penuh dengan spiritual gitu ya. Oke. Tapi kalau itu saya lakukan membangun itu kan tidak mungkin lah itu ya, tidak mungkin. Kalau Pak, mohon maaf, kalau misalnya itu harus dilaksanakan, harus ada ACC dari Bupati Jembrana nggak Pak? Saya misalnya kemungkinan saya ada. Atau dari gubernur. Menurut Pak Koster, gubernur katanya izinnya. Apakah harus ada dari Bupati? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kalaupun harus Bupati tanda tangan, saya tidak akan tanda tangan. Oke, siap. Karena mau nggak mau pasti melibatkan Jembrana juga kan itu kan. Iya. Ini jauh Jembrana pun akan tambah macet kalau itu dibuka lebar. Ini jauh lebih indah begini. Jadi jauh lebih indah. Saya kemarin jam tengah malam loh berangkat. Cuma sekarang kita tata pelabuhannya. Kan kita udah punya konsep penataan pelabuhan. Oke. Pelabuhan itu nanti yang di Gilimanuk itu satu ada terminalnya. Seperti kita naik pesawat. Oke. Ya kan? Seperti di Sanur lah. Orang mau nyebrang ke Nusa gitu ya. Jadi tata. Jadi kita nggak lagi antre di kapal. Kita masuk terminal dulu. Nanti kalau kapalnya udah berangkat baru ke kapal. Dan di terminal itu ada ruang-ruang UMKM gitu. Kita siapkan itu. Gilimanuk itu memang kita mau tata. Kita masih itu kewenangan menatanya dari Pemkab Dari kita. Dari kita. Bekerja sama berdua. Itu ada SDP dan ada kita gitu. Kalau bicara terminal di Gilimanuk,
sering mendengar isu pungli gitu. Oh, tapi dari oknum aparat sih, bukan dari Pemkab. Iya. Ya. Itu beda, itu kawasan provinsi. Oh, provinsi itu. Provinsi ya. Oh. Di Timbangan itu, bukan kita punya. Iya. Ya. Ini kalau bicara Pilkada Jembrana yang digoreng banyak itu sebenarnya Pak, hubungan Pak dengan IPAT ini aja sebenarnya yang bikin katanya Pilkada Jembrana ini seru. Ya saya termasuk menyayangkan salah satu akun ada di Jembrana ini, Kabar Jembrana. Oh gitu, gimana dia? Apa yang diisukan di sana? Ya dia tidak ada lebih menceritakan saya tentang, ada yang saya aminkan. Apa itu? Yang diceritakan apa? Satu, saya ya pokoknya yang hoax lah tentang saya. Tapi ada yang saya aminkan. Pak Tambo punya mobil baru, amin itu. Oh gitu. Pak Tambo punya tanah 15 hektar, amin. Mudah-mudahan ya Allah ya betara gitu ya. Kaya kan mudah-mudahan, siapa orang tidak mau kaya? Ya kan? Ya. Tapi Pak Tambo punya istri, oh jangan. Oh gitu. Nah jadi ini, perselingkuhan. Ya inilah hoax yang mereka buat. Jadi kalau mau lihat drama pagi-pagi itu sambil jongkok di kloset, saya baca Kabar Jembrana. Biar ada itu saya harapkan juga masyarakat Jembrana silakan aja ditonton kalau mau nonton drama berseri itu. Ada yang menyebarkan isu hoax gitu. Ya itu hoax semua sih itu hoax semua. Kalau mereka benar kan tunjukkan dong buktinya, kan bagus. Saya melakukan kesalahan apa? Mana buktinya? Konkretkan dong. Siap. Ya kan bagus, daripada hoax begitu. Siapa yang percaya habis-habisin energi aja? Lebih baik sekarang Kabar Jembrana itu beritakan bahwa ayo kita Jembrana ini menyambut Jembrana Emas. Ya kan? Untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Gitu loh. Jangan membuat gaduh. Oke. Ya jadi berpikir positif lah tentang Jembrana, kemana Jembrana itu mau dibawa ke depan. Ayo gabung sama paslon nomor 1. Oh, oke. Mungkin gitu. Dari pihak lawannya Pak Tambo mungkin iya gabungnya, pasti. Gitu. Saya sih perangnya di udara sekarang itu ya. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Pak Winase pernah bicara begini, kayaknya di suatu acara itu ada komitmen yang dulu tidak dijalankan itu. Misalnya komitmen internal itu harusnya urusan IPAT itu yang eksekutornya baru Pak gitu, tapi itu tidak benar itu Pak, ada komitmen begitu. Saya yang sebenarnya di kita itu ada tim namanya ya yang betul-betul bagaimana komitmen itu dibuat oleh tim dengan saudara IPAT ya. Dan itu saya tidak terlalu mencampuri lah ya. Dan sepertinya itu sudah semuanya dilaksanakan. Itu ya. Karena saya prinsip daripada mengelola Jembrana ini, ya, kita memang harus konsep ngaya. Ya, konsep ngaya, konsep yang berani, bercapek-capek, payah-payah, dan juga energi, waktu harus kita keluarkan di sini untuk membangun Jembrana ini. Gitu. Jadi kalau kita angka yang kita domisasikan taruh di depan ini nggak kena. Maka saya tidak mau terlibat. Ini agak menyentuh daripada komitmen saya sebagai seorang pimpinan daerah begitu. Gitu. Nggak bisa saya dengan cara-cara begitu. Waktu Pak memimpin dengan Pak IPAT ini emang sering ada konflik pribadi atau emang gimana Pak? Jangankan ada apa-apa gitu. Jangankan IPAT itu saya anggap sebagai adik saya, anak saya. Kadang-kadang saya melihat dia dan partner saya bekerja, nggak pernah ada konflik. Nggak pernah. Ini murni karena mungkin mainan dari tokoh politik ini sehingga dia gini. Nah itulah, itu kan terserah kembali kepada dia. Saya serahkan kembali kepada dia. Nah itu mungkin yang terbaik buat Pak IPAT sendiri ya udah gitu, enggak apa-apa. Tapi Pak sadar menyadari nggak misalnya menurut Pak Winase kan ini kemenangan Pak Tambo kemarin di waktu pilkada dulu itu murni katanya karena pengaruh dari Winase yang membawa nama IPAT gitu. Begini,
kita sampai berjodoh dengan Ipat sebagai pasangan itu kuasa Tuhan. Tuhan. Ide Betara, ya kan? Jadi yang bekerja memenangkan itu semua aspek masyarakat. Bukan masalah itu saja. Nggak ada yang dominasi. Kita bekerja bareng. Nggak ada yang satu karena ini, enggak. Jadi mereka aja mengkultuskan mungkin, oh ini. Ada tuh. Saya yakin karena kita kompak, jadi kita bersama-sama. Siap. Ya jadi termasuk juga Swecari Ide Betara. Begitu. Saya lebih yakin yang nomor 2 tadi itu Swecari Ide Betara itu. Gitu. Siap. Jadi betul-betul bahwa apa ya, Jembrana ini memang harus diselamatkan. Dari Jembrana ini memang harus menuju keemasannya. Gitu ya. Umur Jembrana ini sekarang sudah 129 tahun. Ya kita ini masih harus melompat nih. Ya, kasihan banget nih kita terus begini aja. Ya, apalagi hari ini seperti saya bilang tadi, kita ada Prabowo loh. Ya. Kita ada punya Menteri Infrastruktur, AHY. Ya, Menko loh, AHY ini. Siap. Teman saya perjuangan, IG-nya beliau. Beliau menulis di Instagramnya beliau, Tambo itu adalah teman seperjuangan saya. Saya memang dekat sama beliau. Sama AHY. Oh, anaknya Pak. Oh ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Hari ini beliau sebagai Menko Infrastruktur. Menteri PU-nya juga orang Demokrat. Jadi saya sangat yakin untuk membangun Jembrana ke depan itu bisa. Dan saya sudah ketemu sama beliau. Memberikan ucapan selamat dan beliau akan juga sudah backup saya. Beberapa yang sudah saya masukkan masalah masalah irigasi, bendungan kita akan buat di Jembrana. Terus masalah jalan lingkar kita juga akan coba kita usulkan. Mana yang you mau kerja itu? Ya saya ini satu partai sama beliau. Ya, satu partai dan teman ngopi gini lah salah beli nyatu. Kita bicara bebas begini udah karena kita udah berteman sama beliau udah 14 tahun. Ya kan? Udah kayak keluarga, dia tuh keluarga saya. Dia tuh menganggap juga saya itu keluarganya beliau begitu. Nah kalau sudah begitu, saya tinggal ngomong sama beliau dibantu dong. Jadi nggak udah barang. Jadi dong, betul. Pak, saya penasaran nih Pak. Dari kalau Pak mau nggak menjawab, misalnya kan Pak Winaso sempat menyinggung Pak Giri, artinya mengkritik Pak Giri lah di podcast saya. Hari ini memuja. Maksudnya dulu kan Pak Giri ngasih BKK, gitu. Seorang Jembrano, tokoh Jembrano, Pak Winaso justru mengkritik Pak Giri. Sempat nggak Pak Giri ngomong atau komunikasi sama Pak? Gimana itu gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Beliau profesional lah. Saya tahu. Dan kalau kita cermati omongan Pak Mangku Pastika, BKK itu kan sebenarnya kewajiban juga, bukan. Sebaliknya lagi kalau bilang kewajiban, kalau tanpa peran dari bupatinya juga nggak bisa gitu. Saya tuh nggak tahu loh. Sekelas orang yang sudah punya pengetahuan, punya mengabdi kepada Jembrana sekian tahun, kok bicaranya seperti seolah-olah tidak mengerti tentang BKK, tidak mengerti tentang antar kabupaten saling support. Saya bisa aja dong, kenapa nggak bisa? Begitu. Saya ini justru mau jadi bupati kalau bisa, cita-cita saya. Kalau bisa. Uang saya yang ada di PAD Jembrana ini saya tabung di Bank BPD. Segala pembangunan operasional apapun saya minta. Itu jauh lebih bagus. Keren kalau bisa jadi bupati begitu. Itu baru bupati. Hari ini saya kenapa bisa bangun ini, bangun itu. Itu nggak ada saya pakai uang Jembrana. PAD kita saya masuk menjadi bupati 146 miliar. Sekarang ini sudah menjadi 221, ada kenaikan 73 miliar. Yang 733 miliar untuk apa? Untuk pembiayaan adat dan budaya Bali. Memberikan insentif mekepung. Ya, memberikan insentif kepada guru ngaji. Cegok termasuk. Ya, memberikan uang hari raya Idul Adha. Uang pembelian
babi pada saat hari raya Nyepi. Nggak ada itu, kabupaten lain punya itu. Jadi setiap Nyepi di hari raya Melasti kita kasih 2 ekor babi dengan beras 2 kuintal. Nggak ada yang punya itu, kita aja punya. Terus uang pembersihan pura, termasuk juga untuk insentif Kalian Subak. Oke. Sih dapat loh. Ya, terus juga untuk apa? Insentif ide peranda. Siap. Uang dari mana itu? Itu yang kita sisihkan. Tetapi kalau seandainya nggak ada duit dari pusat, BKK, uang ini saya pakai untuk infrastruktur. Apakah ide peranda dapat insentif lagi? Apakah Subak dapat? Nggak akan dapat. Siap. Di mana cari duit? Begitu. Oke. Siap. Nah makanya ke depan menjadi Bupati Jemberana harus pintar cari duit. Karena memang duitnya dikit. Nggak ada. Oke. Harus pintar cari duit apa? Harus punya komunikasi, bisa lobby. Bagus, gitu ya. Dan saya hari ini meyakini bisa karena ada Prabowo. Pak Tambo tanpa beda partai pun bisa melobi Pak Giri. Itu. Apalagi satu jalur gitu ya. Mantap. Apa bisa sejalur? Lagi gitu. satu jalur. Nah makanya ada satu kesempatan hari ini untuk mewujudkan Jemberana Emas itu. Inilah momentumnya. Nggak ada lagi. Kalau hari ini orang baik ini tidak bergerak, ya mau bagaimana Jemberana nanti? Siap Pak. Gitu. Terakhir Pak, ini kan udah last minute nih. Ya, siap. Udah mau menjelang last minute, Amin, pasti ada perang udara lah nih Pak. Mungkin sebelum diserang Pak, dengan lewat udara, apa yang Pak ingin sampaikan kepada yang ingin menyerang-nyerang Pak lewat udara sekarang nih Pak? Silakan Pak. Saya silakan diserang. Silakan diserang lewat apa? Kan memang incumbent itu kan pasti menjadi objek yang diserang. Oh gitu. Ya kan? Ya. Itu wajar lah. Wajar. Tetapi masyarakat kita kan semakin cerdas. Oke. Sudah makin tahu. Sekarang sudah semua pegang handphone Android. Mereka juga sudah membaca apa yang saya kerjakan hari ini. Siap. Ya kan? Jadi apa senyumin aja gitu Pak. Ya kalau perlu jogetin aja. Oke, terima kasih Pak Tambo atas kesempatannya. Kita ngopi dulu lagi. Oke, siap. Kita tutup dengan ngopi. Oke. Semoga mendapatkan pencerahan lah. Ini kopi yang satu ya. Itu kopi yang dua ya. Ini mana lebih lebih tinggi saya dong yang. Oh gitu. Ya, nomor 1. Oh Pak nomor 1 ya? Ya. Karena satu jalur. Artinya pas tuh werannya Pak. Ya, itu udah jodoh nak mulut itu. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Siap, Rayo. Semua niki kita tutup. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.